Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Daonya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1633. Seperti membunuh dewa, wajah Lao Mo terlihat jelek sekali. Orang ini benar-benar membiarkan orang itu pergi. Kalau saja dia tidak khawatir dengan kekuatan mengerikan orang ini, dia pasti ingin mengutuknya. Orang ini benar-benar bodoh. Melihat wajah Lao Mo yang muram, Mang Bu terus tersenyum dan berkata, "Lao Mo, jangan khawatir, semuanya ada dalam kendaliku. Jangan khawatir." Lao Mo meliriknya dan berkata dengan dingin, "Pergilah, beritahu tuan istanamu tentang hal ini." Setelah mengatakan itu, dia menghilang di kejauhan. Dewa itu sudah mati, dan sekarang ancaman terbesar bagi Dong Huang adalah Ye Guan, penerus dewa ini, terutama karena Ye Guan mungkin membuat terobosan. Jika kita tidak mengambil kesempatan untuk membunuhnya sekarang, dia akan menjadi masalah besar di masa depan. Kita harus mencabut rumputnya. Ye Guan harus mati. Melihat Lao Mo menghilang di kejauhan, Mang Bu menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit bagi orang yang gegabah untuk mencapai hal-hal besar. Di terowongan waktu, Ye Guan terbang di atas pedang dengan ekspresi serius. Saat dia melihat pemilik Dao Pen, dia tahu bahwa segala sesuatunya pasti tidak akan sesederhana itu. Meskipun pihak lain telah ditekan, dia tahu bahwa orang ini pasti punya rencana cadangan. Bima Sakti, tatapan mata Ye Guan berangsur-angsur berubah dingin. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tidak memikirkan Dao Dok di Bima Sakti. Dia melihat niat pedang di tubuhnya. Niat pedang itu sebenarnya sedang berubah, tetapi pada saat ini dia tidak punya waktu untuk menerobos. Dia sudah bisa merasakan bahwa dia telah mencapai titik kritis. Hanya butuh beberapa waktu. Pada saat ini, Suster Mu tiba-tiba muncul di sampingnya. Ye Guan berkata, "Bisakah kau menghubungi Dewa Penjaga Lautan Tandus?" Suster Mu menggelengkan kepalanya. "Kami sebenarnya hanya tahu sedikit tentangnya." Ye Guan sedikit bingung. Saudarimu berkata dengan suara yang dalam, "Kita hanya tahu bahwa dia dan tuan dulunya adalah saudara perempuan yang sangat baik dan mendirikan peradaban ilahi bersama-sama. Tetapi kemudian, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di antara mereka. Jadi mereka berpisah." Ye Guan berkata, "Kalau begitu, ayo kita cari dia." Saudarimu berkata, "Tidak apa-apa. Tuhan memintamu untuk mencarinya. Pasti ada makna yang dalam di balik semua ini." Ye Guan tetap diam. Saudarimu menatap ujung terowongan waktu dan tidak berkata apa-apa lagi. Tetapi tatapan matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berkata, "Masuk ke menara." Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu Sistermu berbicara, dia langsung membawanya ke menara kecil. Kemudian, dia berhenti, tubuhnya bergetar, dan dia meninggalkan terowongan ruang waktu ini dan muncul di lautan bintang yang luas di luar. Ye Guan mengangkat kepalanya dan melihat ke ujung pandangannya. Ada lingkaran sihir hitam pekat. Di dalam lingkaran sihir itu, ada guntur hitam yang tak terhitung jumlahnya yang berkedip dan bergelombang. Kekuatan guntur terus melonjak keluar. Ye Guan terdiam. Dia tahu bahwa ada banyak orang kuat di hutan belantara timur yang mengejarnya. Tetapi karena pedang King Xuan dan kekuatannya saat ini, sebenarnya hanya sedikit orang yang bisa mengejarnya. Namun, begitu seseorang bisa mengejarnya, itu pasti bukan orang biasa. Jauh di dalam lingkaran sihir, seorang lelaki tua berjubah tao hitam terlihat samar-samar. Dia memegang pengocok hitam di tangannya dan membawa pedang panjang di punggungnya.
Orang tua berjubah Tao itu tiba-tiba mengangkat kocokannya dan berkata, "Bangun." Ledakan, di dalam hukum, dalam sekejap, pilar petir gelap yang tak terhitung jumlahnya meledak dan menuju langsung ke arah Ye Guan. Pilar-pilar petir yang lebat menyapu galaksi bagaikan hujan deras, dan seketika menghancurkan galaksi itu menjadi berkeping-keping. Di kejauhan, Ye Guan tengah menyaksikan pilar-pilar petir yang tak berujung melesat ke arahnya. Ia menggenggam erat pedang King Xuan di tangan kanannya. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar, dan ia berubah menjadi cahaya pedang setinggi 1000 kaki dan melesat keluar. Ia begitu cepat hingga ia langsung melesat ke lautan pilar petir. Energi pedang yang kuat itu langsung mencabik puluhan pilar petir, dan cahaya petir yang tak terhitung jumlahnya meledak dan memercik. Tetapi pilar-pilar petir hitam itu terus membombardirnya satu demi satu. Ledakan, di galaksi yang tak berujung, kilatan petir dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya terus meledak, dan suara gemuruh yang memekakkan telinga terus bergema di seluruh galaksi. Ye Guan memegang pedang, memotong jalan berdarah melalui lautan pilar petir. Dia menebas lelaki tua berjubah Tao dalam formasi hitam dengan pedangnya. Tetapi tepat saat dia mendekati formasi hitam, kilatan petir tiba-tiba menyapu dan langsung mengejutkannya hingga ribuan kaki. Setelah Ye Guan berhenti, petir hitam yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuhnya. Ye Guan mengayunkan pedangnya, dan petir itu langsung hancur. Dia menatap formasi hitam di kejauhan. Dalam formasi itu, pilar petir hitam yang tak terhitung jumlahnya berkelebat dan berlarian. Orang tua berjubah Tao berdiri di tengah, dan pilar petir yang tak terhitung jumlahnya berlarian di sekelilingnya. Ye Guan sedang menatap lelaki tua berjubah Tao, dan lelaki tua berjubah Tao itu juga sedang menatapnya saat ini. Tidak ada omong kosong di antara kedua belah pihak, mereka hanya melakukannya. Lelaki tua berjubah Tao itu melambaikan pengocok di tangannya, dan pilar petir tiba-tiba berubah menjadi naga guntur yang mengom. Ia membuka mulutnya yang besar dan menggigit Ye Guan dengan ganas. Ye Guan melompat dengan pedang di tangannya dan menusukkan naga petir itu langsung ke tubuhnya. Cahaya pedang tiba-tiba meledak dari tubuh naga petir itu dan naga petir itu hancur berkeping-keping. Namun pada saat ini, pilar petir datang ke arahnya dengan ganas. Sedikit niat membunuh terpancar di mata Ye Guan. Dia melompat dan menebas pilar petir itu dengan pedangnya. Pilar petir itu tidak dapat menahan kekuatan pedang King Xuan dan dua niat pedangnya, dan hancur berkeping-keping. Pedang itu langsung masuk dan menebas formasi itu. Kali ini, Ye Guan langsung menggunakan kekuatan garis keturunan gila itu. Di dalam formasi, lelaki tua berjubah Tao itu melambaikan kocokannya lagi, dan kilatan petir menyambar keluar. Namun kali ini, petir itu gagal mengejutkan Ye Guan. Sebaliknya, petir itu langsung hancur oleh pedang Ye Guan. Pedang itu langsung masuk ke dalam formasi. Tetapi pada saat ini, pedang di belakang lelaki tua berjubah Tao itu tiba-tiba terbang keluar dan berubah menjadi cahaya pedang petir yang menebas ke arah Ye Guan. Ledakan, kedua cahaya pedang itu hancur berkeping-keping dengan suara keras, dan bersamaan dengan itu, formasi itu juga hancur. Ye Guan dan lelaki tua berjubah Tao itu mundur ribuan kaki pada saat yang sama. Setelah lelaki tua berjubah Tao itu berhenti, dia melambaikan tangannya dan sebilah pedang melayang ke tangannya. Ada kilatan petir di pedang itu, tetapi ada celah di pedang itu. Di kejauhan, setelah Ye Guan berhenti, dia menggoyangkan pergelangan tangannya, dan petir di sekitar pedang King Xuan langsung hancur. Orang tua berjubah Tao itu menatap Ye Guan.
Tiba-tiba dia memberi isyarat dengan tangan kirinya dan mengangkat tinggi pedang dengan tangan kanannya. Ledakan dari langit, pilar petir gelap jatuh lurus ke bawah, lalu mendarat di pedang di tangannya. Pedang dan pilar petir terhubung ke langit, dan kekuatan guntur yang luar biasa menutupi langit. Memotong, suara lelaki tua berjubah Tao itu tiba-tiba terdengar. Lalu, dia memegang pedang yang terhubung dengan petir dan menebaskannya dengan ganas ke arah posisi Ye Guan. Saat pedang itu jatuh, petir yang terhubung ke langit pun jatuh dengan energi pedang. Pada saat ini, langit, bumi, dan bintang-bintang langsung terkoyak. Di kejauhan, Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Kecepatannya semakin cepat. Sementara kecepatan pedang lelaki tua berjubah Tao itu semakin lambat. Penekanan waktu, melihat kejadian itu, pupil mata lelaki tua berjubah Tao itu langsung mengecil, kemudian terlihat seberkas cahaya pedang datang ke arahnya. Ledakan, saat ledakan keras terdengar, lelaki tua berjubah Tao itu terbang mundur di tengah-tengah sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Dan dalam proses terbang itu, tubuhnya meledak sepotong demi sepotong. Setelah mundur ribuan kaki, tubuhnya benar-benar menghilang. Tidak hanya itu, jiwanya juga menjadi ilusi dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tetapi tepat ketika jiwanya akan menghilang sepenuhnya, dia tiba-tiba mencubit tangan kirinya dan melafalkan mantra. Cahaya ilahi jatuh langsung dari langit dan meresap ke dalam jiwanya, menstabilkannya. Setelah menenangkan diri, lelaki tua berjubah Tao itu mendongak menatap Ye Guan di ujung pandangannya dan berkata dengan kaget, benar-benar seorang kultivator pedang. Di kejauhan, Ye Guan menatap lelaki tua berjubah Tao itu dan hendak menyerang lagi. Tetapi pada saat ini, ruang dan waktu di belakang lelaki tua berjubah Tao itu tiba-tiba bergetar hebat, dan segera, 12 aura yang mengerikan menyapu, waktu dan ruang hancur, dan 12 pria kuat menerobos udara bersama-sama. Mereka semua mengenakan jubah Tao yang sama. Gerbang Dao Gurun Timur, sama terkenalnya dengan kuil binatang buas East Wasteland. Mereka adalah dua kekuatan super terkuat di East Wasteland. Mereka hanya mematuhi penguasa East Wasteland dan mereka juga pernah ikut berperang dengan para dewa di masa lalu. Pria tua terkemuka dalam jubah Tao menatap Ye Guan dan berkata, "Bunuh." Dia jelas menyadari bahwa mustahil membunuh pembudidaya pedang ini sendirian, dan dia hanya bisa menggunakan serangan kelompok. Mendengar perkataan lelaki tua berjubah Tao itu, ke-12 Master Tao teratas hendak mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini, ruang dan waktu yang tidak jauh dari Ye Guan tiba-tiba meledak, dan kemudian seorang wanita yang memegang pisau guntur perlahan berjalan keluar. Itu Suster Ling. Pada saat ini, wajahnya sepucat kertas, dengan bekas darah di sudut mulutnya. Hampir pada saat yang sama, tidak jauh dari lelaki tua berjubah Tao itu, waktu dan ruang juga terbelah, dan Junyu perlahan berjalan keluar, dan dia hanya memiliki satu lengan yang tersisa. Wajah Junyu sangat muram. Dia menatap Sister Ling, karena semua orang kuat dari kuil binatang buas timur telah dibunuh oleh wanita ini. Semua, ada juga beberapa pria kuat yang diam-diam mengejar Ye Guan. Tetapi mereka semua dibunuh secara paksa oleh wanita ini. Wanita ini seperti dewa pembunuh. Tidak hanya itu, Junyu sendiri hampir mati di tangan wanita ini. Junyu tiba-tiba menatap Ye Guan dan berkata, "Bunuh dia." Ini bencana terbesar. Karena Ye Guan sebelumnya telah mencapai terobosan dalam kondisi mentalnya, aura pedangnya berkembang pesat, kita tidak bisa memberinya waktu sama sekali. Jika tidak, jika dia diberi waktu, aura pedangnya mungkin akan berubah dan mencapai tingkat yang lain.
Saat suara Junyu jatuh, dia dan para Master Tao di sampingnya bergegas menuju Ye Guan dan dua orang lainnya. Namun, pada saat ini, Sister Ling tiba-tiba bergegas maju, memegang segel utama para dewa di tangan kirinya dan pisau di tangan kanannya. Tubuhnya bangkit dari tanah, dan kemudian, dia menebas dengan keras dengan pisau itu. Ledakan, saat sambaran petir menyambar, ke-12 guru Tao terpaksa mundur. Pada saat ini, pedang petir ungu tiba-tiba jatuh langsung dari langit. Pupil mata Sister Ling di bawah tiba-tiba mengecil. Dia mengangkat kepalanya tiba-tiba dan menebas langit dengan pedangnya. Ledakan, cahaya bilah pedang itu hancur. Saudari Ling langsung terdorong mundur hampir puluhan ribu kaki. Tetapi ketika dia berhenti, dia menebas dengan pisau, dan pedang petir ungu langsung terpotong oleh pisaunya. Namun, karena konsumsi yang berlebihan, darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Setelah beberapa saat, gaunnya diwarnai merah darah. Ye Guan mendongak dan melihat seorang lelaki tua mengenakan jubah Tao berwarna ungu di atas langit. Pemimpin Sekte Gurun Timur, dia sama terkenalnya dengan Dewa Binatang dari kuil binatang East Wasteland dan merupakan salah satu dari dua orang paling menakutkan di bawah penguasa East Wasteland. Lelaki tua berjubah Tao ungu itu melirik Sister Ling dengan acuh tak acuh. Lalu tatapannya jatuh pada Ye Guan dengan acuh tak acuh. Ia melambaikan lengan bajunya, dan tiba-tiba sebuah petir ungu jatuh dari langit dan muncul di hadapan Ye Guan dalam sekejap mata. Pupil mata Ye Guan tiba-tiba mengecil. Dia tidak punya cara untuk mundur. Tubuhnya gemetar dan dia menebas ke depan dengan pedangnya. Ledakan, cahaya pedang itu pecah, dan Ye Guan mundur puluhan ribu kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, tubuhnya meledak. Pria berjubah Tao ungu mengangkat jarinya dan pedang terbang ungu itu melesat melintasi langit berbintang dan menebas langsung ke arah Ye Guan. Di kejauhan, tatapan mata Ye Guan tampak ganas. Saat jiwanya hampir terbakar, sebuah tangan tiba-tiba mencengkeram bahunya. Itu adalah Sister Ling. Pada saat ini, tubuh dan jiwa Sister Ling telah terbakar. Dia memaksa membuka terowongan ruang waktu, lalu menyeret Ye Guan ke dalam terowongan ruang waktu. Tetapi pedang petir ungu mengikutinya. Sister Ling menarik Ye Guan di belakangnya, dan dia menusuk ke depan dengan pisau di tangan kanannya. Wah, pedang itu langsung menusuk bilah pedang di tangan Sister Ling, menyebabkan bilah pedang itu langsung retak, dan dia bahkan memuntahkan beberapa suap darah. Namun, dia tetap membawa Ye Guan untuk melakukan perjalanan melalui terowongan ruang dan waktu dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba menekan tangan kanannya ke depan, dan pedang petir ungu itu langsung terpotong-potong. Namun di saat berikutnya, sebilah pedang petir ungu lain tiba-tiba menyerbu ke dalam terowongan ruang dan waktu. Di balik pedang petir ungu ini, tersembunyi pilar petir Tao yang mengerikan. Sedikit niat membunuh terpancar di mata Sister Ling. Dia mengayunkan pisau di tangan kanannya ke depan. Kekuatan pisau ini sebenarnya tidak lebih lemah dari pedang itu. Namun, dia telah bertarung cukup lama dan hampir kehabisan tenaga. Oleh karena itu, ketika pisaunya baru saja menyentuh pedang petir ungu, tubuhnya langsung terkoyak dan darah berceceran. Pada saat yang sama, pisau di tangannya juga hancur. Tetapi pedang petir ungu itu juga hancur bersamanya. Namun, pada saat pisau dan pedang itu patah, tiba-tiba pedang petir ungu datang. Pupil mata Sister Ling tiba-tiba mengecil, dan dia tidak berdaya untuk melawan saat ini. Pedang petir ungu itu langsung menusuk perutnya, dan tepat ketika pedang itu hendak menusuk perutnya dan menancap ke dalam jiwa Ye Guan di belakangnya, tangan kanannya tiba-tiba mencengkeram bilah pedang petir ungu itu dengan erat.
Ah, saudari Ling meraung. Jiwa dan tubuhnya langsung terbakar hebat. Dia menggenggam erat pedang petir ungu itu dengan tangan kanannya, dan tanpa diduga menggenggam pedang petir ungu itu dengan kekuatan yang mengerikan. Dan dia masih terus merobek lorong waktu dan ruang dengan gila-gilaan. Dalam sekejap mata, dia membawa Ye Guan keluar dari lorong waktu dan ruang dan muncul di tepi laut yang luas. Melihat laut, Sister Ling menarik napas dalam-dalam. Saat berikutnya, darah mengalir keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, tubuh dan jiwanya dengan cepat menghilang. Saudari Ling menoleh dan menatap Ye Guan. Tangan kirinya gemetar dan meletakkan segel dewa yang berdarah di tangan Ye Guan. Saat Ye Guan mengambil segel dewa, dia terjatuh ke belakang. Ye Guan buru-buru menopangnya. Dia memegang tangan Ye Guan erat-erat dengan tangan kirinya. Dia menatap Ye Guan dengan penyesalan yang tak berujung dan permohonan yang dalam di matanya. Ye Guan memegang kedua tangannya dan berkata dengan suara gemetar, "Dia akan memaafkanmu." Mendengar perkataan Ye Guan, tangan kirinya yang tadinya menggenggam erat tangan Ye Guan, tiba-tiba mengendur dan terlepas. Permohonan dan penyesalan di matanya tiba-tiba menghilang, digantikan oleh kelegaan. Tubuh dan jiwanya menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Bab 1634. Penguasa Tanah Terlantar Timur. Saudari Ling menatap langit dalam-dalam, dan melihat sesuatu. Senyum perlahan muncul di wajahnya. Saat itu dia berusia 9 tahun. Dia berada di ruang latihan gravitasi, berlatih dengan beban. Gravitasi di sini 29 kali lebih kuat dari di luar. Dia menggertakkan giginya dan mengayunkan tinjunya dengan susah payah di ruang pelatihan. Keringatnya mengucur deras. Pakaiannya sudah basah kuyup, genangan air kecil terbentuk di tanah, dan urat-urat di dahinya menonjol, tampak menakutkan. Namun dia terus melancarkan pukulan demi pukulan, tatapan matanya penuh dengan keganasan. Di ruang pelatihan, satu-satunya suara adalah pukulannya. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi akhirnya dia jatuh ke tanah karena kelelahan. Saat ini, dia benar-benar tidak punya tenaga lagi. Sangat lelah, lebih lelah dari sebelumnya. Tubuhku benar-benar lelah, dan aku bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun. Dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Tetapi tiba-tiba dia menangis terseduh-seduh sambil berbaring di tanah. Tubuhnya berkedut, tetapi dia tetap mencoba untuk bangun, lalu terlatih-tatih keluar dari ruang latihan. Di luar sudah gelap, dan melihat sekeliling yang sepi, dia tidak dapat menahan air matanya untuk jatuh lagi. Dia berjalan sambil menangis. Mengapa Mu dan Lian bisa berlatih dengan santai, tetapi aku harus bekerja keras? Mengapa? Sambil berbicara, dia menendang batu di sebelahnya dengan keras. Batu itu melayang jauh dan akhirnya menggelinding ke rumput. Karena dia menendang terlalu keras, dia terjatuh dan terduduk di tanah, tetapi dia segera berdiri dan berjalan terlatih-tatih. Di malam yang gelap, dia sendirian, dan keadaan di sekitarnya sangat sepi. Ketika dia kembali ke kediamannya, Mu dan Lian sudah tertidur. Air mata di wajahnya telah hilang sepenuhnya, digantikan oleh ketidakpedulian. Tepat saat dia hendak tertidur, seorang wanita tiba-tiba muncul di pintu. Wanita itu menatapnya dan berkata, "Ling." Dia menatap wanita di pintu dan tidak berkata apa-apa. Wanita di pintu itu berjalan ke arahnya dan mengusap kepala kecilnya dengan lembut. Tetapi dia tidak mengatakan apapun. Meskipun dia merasa sedih dan tidak puas, dia berkemauan keras dan tidak ingin mengatakan apapun. Dia menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri.
Wanita itu tiba-tiba mengeluarkan sebuah liontin giok dan menggantungkannya di lehernya, sambil tersenyum dan berkata, "Hari ini adalah hari ulang tahunmu, aku memberikan ini kepadamu, liontin ini unik." Dia tidak mengatakan apa-apa, itu hanya liontin giok, apa istimewanya itu? Aku tidak peduli. Melihat dia tidak berbicara, wanita itu mengira dia terlalu lelah berlatih, jadi dia mengusap kepala kecilnya dengan lembut dan berkata, "Jika kamu lelah, istirahatlah yang cukup." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Setelah melihat wanita itu pergi, dia menundukkan kepalanya untuk melihat liontin giok di depannya. Dia dengan lembut membelai liontin giok itu. Meskipun dia merasa sedih tadi, dia masih sangat bahagia saat ini. Tepat pada saat itu, sebuah kepala kecil menjulur. Itu Mu menatap liontin giok di tangannya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ling, apakah Tuan memberimu liontin giok itu sekarang?" Dia menatap Mu, yang juga mengeluarkan liontin giok dari kerahnya dan berkata sambil menyeringai, "Lihat, Tuhan memberikannya kepadaku sejak lama. Lian juga punya satu." Ketika dia melihat liontin giokmu, dia membalikkan badan dan tertidur. Dia sangat marah. Sungguh liontin giok yang unik, seorang pembohong besar yang ahli menipu anak-anak. Mu berkata lagi, "Ling, aku pikir Tuan mungkin tidak begitu menyukaimu." Ling menoleh untuk melihatmu. Mu kecil menganalisis dengan serius. "Aku sudah lama mengamati, guru selalu memintamu untuk berlatih dengan serius. Tetapi dia tidak pernah memintaku dan Lian untuk melakukannya. Kurasa, dia mungkin ingin mengirimmu pergi di masa depan dan membiarkanmu mencari nafkah sendiri." Ling tiba-tiba berbalik dan membenamkan kepalanya di bantal. "Pergilah. Aku bisa hidup sendiri." "Mudao, aku tidak mengada-ada. Aku mendengar Tuan berkata tempo hari bahwa dia ingin mengirimmu ke medan perang bernama Eastern Wasteland." Ling mengubur dirinya dalam selimut, matanya sedingin besi. Mu melanjutkan, "Ling, kamu tidak perlu menjadi begitu kuat. Kamu harus belajar untuk berbelas kasih dan bertindak seperti anak manja. Anak yang terlalu kuat akan sangat menderita." Sambil berkata demikian, dia hanya berbaring dan tiba-tiba duduk sambil berteriak, "Ah, Lian, kenapa kamu mengompol lagi?" Lian tersipu malu. Dia tidak berani berbicara. Dia mengambil sabit dan keluar. Tak lama kemudian, suara memotong rumput terdengar dari luar. Di samping Ye Guan, senyum Sister Ling semakin cerah. Tetapi ada dua garis air mata bening di pipinya. Segera, tubuh dan jiwanya benar-benar menghilang di antara langit dan bumi. Selama periode ini, Ye Guan mencoba menenangkan jiwanya dengan pedang King Xuan. Tetapi sia-sia, karena dia meminta kematian. Baginya, Tuhan sudah mati, dan tidak ada artinya baginya untuk hidup. Bahkan jika dia tak terkalahkan di dunia, Tuhan tidak dapat melihatnya. Apa gunanya menjadi tak terkalahkan jika Tuhan tidak bisa melihatnya lagi? Setelah Sister Ling menghilang sepenuhnya, Ye Guan berdiri di sana dengan tatapan kosong sambil memegangi segel para dewa. Dia tidak berlari lagi. Pada saat ini, ruang dan waktu di kejauhan terbuka, dan seorang lelaki tua berjubah tau ungu perlahan berjalan keluar. Dia merentangkan telapak tangannya, dan cahaya pedang petir ungu jatuh dengan mantap ke telapak tangannya. Guru Tao, pemimpin Tao itu menatap Ye Guan yang tidak jauh dari sana. Tanpa basa-basi, pedang petir ungu di tangannya tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang ungu yang melesat ke langit, lalu jatuh lurus ke bawah dan menebas Ye Guan yang tidak jauh dari sana. Tetapi pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi.
Di wilayah laut itu, setetes air tiba-tiba naik ke udara, lalu menghilang dari tempat asalnya. Ketika muncul lagi, ia telah mengenai ujung pedang petir ungu. Ledakan, pedang petir ungu itu hancur berkeping-keping dengan suara keras, dan tetesan-tetesan air mengalir deras dan menuju langsung ke arah pemimpin sekte itu. Di ujung pandangannya, ketika dia melihat pedang petir ungu hancur, pupil mata pemimpin sekte Gurun Timur tiba-tiba menyusut, dan hampir dalam sekejap, setetes air muncul di depannya. Dia merentangkan telapak tangannya, dan dalam sekejap, miliaran cahaya pedang petir ungu melesat ke langit dan menebas ke arah setetes air. Ledakan, kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya pecah, dan setetes air itu mengenai dada guru Tao itu. Dalam sekejap, tubuhnya hancur berkeping-keping, dan jiwanya dengan kasar mundur ratusan ribu kaki. Akhirnya, dia dipaku ke dalam kehampaan oleh setetes air itu dan tidak bisa bergerak. Sang guru Tao perlahan mengangkat kepalanya dan memandang ke arah ujung laut, matanya penuh ketidakpercayaan. Di ujung laut, seorang wanita berjalan ke arah mereka. Dia berambut putih dan mengenakan gaun hitam berlengan lebar yang berkibar tertiup angin. Pemimpin sekte Gurun Timur menatap wanita yang berjalan menyeberangi laut, Sang Zan. Santo pelindung peradaban ilahi terdahulu. Sang Zan mengabaikan guru Tao itu begitu saja. Saat dia melangkah maju, Ye Guan sudah muncul di depannya. Dia menatap Ye Guan tanpa berkata apa-apa. Ye Guan perlahan mengeluarkan gulungan kedua yang diberikan Sang Mei dan menyerahkannya padanya. Sang Zan menatap gulungan itu, yang perlahan terbuka. Hanya ada 3 kata di atasnya, "Saudari, lindungi dia." "Saudari," Sang Zan mengepalkan tangannya dan menatap gulungan itu. Sejak mereka bertemu, meski mereka telah bersumpah menjadi saudara, Sang Mei tak pernah memanggilnya saudara, karena mereka mempunyai pandangan yang berbeda tentang tata tertib, dan mereka sepakat bahwa siapapun yang tetap bersama sampai akhir akan menjadi saudara. Sang Zan perlahan menutup matanya. "Menyerahlah. Kau benar-benar menyerah. Bagaimana kau bisa menyerah? Ah!" Ledakan, laut yang sunyi itu tiba-tiba mendidih, dan miliaran cara hebat muncul dan berevolusi darinya. Pada saat ini, dari ujung galaksi, aura mengerikan menyapu, dan tak lama kemudian, Jun Yu dan yang lainnya menerobos udara dan datang ke tempat kejadian. Tak terhitung banyaknya pusat kekuatan teratas di Eastern Wilderness. Ketika orang-orang kuat di alam liar timur melihat pemimpin Tao dipaku di sana dengan setetes air, mereka semua merasa ngeri. Santo pelindung Tuhan, Jun Yu menatap Sang Zan dengan tatapan serius di matanya. Meskipun orang di depan kita ini juga merupakan salah satu pendiri peradaban ilahi, ia kemudian berpisah dengan Sang Mei karena perbedaan ide dan meninggalkan peradaban ilahi. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang mengetahui kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Tetapi sekarang tampaknya kekuatannya tidak kurang dari kekuatan dewa. Sang Zan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Jun Yu dan yang lainnya. Saat mereka ditatap olehnya, hati semua orang kuat di Eastern Wilderness tiba-tiba bergetar tak dapat dijelaskan. Kemudian, mereka merasa seolah-olah hati mereka dicubit oleh tangan tak terlihat, dan perasaan tercekik muncul secara spontan. Semua orang kuat di padang belantara timur merasa ngeri. Namun, pada saat itu, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar dari samping, dan kemudian mereka semua merasa lega. Mereka semua menoleh dan melihat seorang pria perlahan mendekat dari kejauhan. Ia mengenakan jubah sederhana, dengan rambut panjang terurai di bahunya. Ia tenang dan kalem,
dengan aura superior dan keanggunan seorang sarjana dalam penampilannya. Penguasa wilayah timur yang terlantar, melihat pendatang baru itu. Semua orang kuat dari Wasteland Timur di lapangan bergegas memberi hormat. Penguasa tanah terlantar timur memandang Sang Zan yang tidak jauh dari sana dan berkata dengan lembut, "Sebenarnya, aku telah menunggu dewa mengorbankan semua makhluk hidup dan mencapai ketinggian baru, lalu bertarung dengannya. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa meskipun jalannya sendiri sudah penuh dengan lubang, dia memilih untuk tidak mengambil langkah itu. Tidak hanya itu, pada akhirnya dia memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri untuk menekan pemilik pena jalan itu. Dia benar-benar dewa yang mengagumkan. Tentu saja, sangat disayangkan karena aku tidak bisa benar-benar bertarung dengannya." Sang Zan menatap penguasa gurun timur. Dia tidak berbicara, tetapi merentangkan telapak tangannya, dan menara kecil Ye Guan muncul di tangannya. Dia melirik menara kecil itu. Dan saat berikutnya, 26 pengawal darah muncul di tempat kejadian. Dia melambaikan lengan bajunya, dan 26 lampu darah terbenam di alis ke-26 pengawal darah itu. Ledakan, pilar-pilar darah terus-menerus melesat ke langit dari tubuh 26 penjaga darah. Pada saat ini, segel dan batasan di dalam tubuh mereka terangkat sepenuhnya, dan aura mereka juga meroket liar pada saat ini, mencapai tingkat di atas dewa dalam sekejap mata. Dan kemudian, aura pembunuh yang mengerikan menyapu lapangan dan menyapu seluruh alam semesta galaksi. Seperti inilah rupa mereka yang sebenarnya, tidak ada penekanan atau pembatasan. Pembunuh super alam semesta, melihat pemandangan ini, ekspresi para pria kuat dari Eastern Wilderness di lapangan menjadi sangat serius. Tidak hanya itu, di kedalaman laut yang sunyi itu, ada juga beberapa aura yang tidak jelas dan kuat yang tersembunyi. Baru pada saat inilah mereka benar-benar menyadari bahwa peradaban ilahi tidak sesederhana yang mereka kira. Penguasa tanah terlantar timur memandang Sang Zan dan berkata sambil tersenyum, "Meskipun Sang Dewi telah tiada, kamu tidak lebih buruk darinya. Baiklah, ayo." Setelah mengatakan itu, keduanya menjadi ilusi pada saat yang sama. Pada saat ini, mereka tidak lagi berada di ruang dan waktu ini, tetapi di ruang dan waktu yang tidak diketahui. Jalan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan kemudian bertabrakan satu sama lain. Di tengah lautan yang sunyi, Jun Yu dan yang lainnya mengarahkan pandangan mereka pada Ye Guan. Dia menatap Ye Guan dan berkata, "Bunuh." Di sampingnya, orang-orang kuat dari padang gurun timur itu tiba-tiba membubung tinggi ke angkasa, lalu langsung menuju ke arah Ye Guan. Namun di belakang Ye Guan, para penjaga darah itu juga membubung ke angkasa dan langsung menuju ke arah para orang kuat dari padang gurun timur. Saat para penjaga darah ini bergerak, aura pembunuh di tubuh mereka tiba-tiba melonjak lagi. Niat membunuh dan permusuhan yang luar biasa langsung mewarnai lautan yang sunyi itu menjadi merah darah. Pada saat ini, Ye Guan perlahan mengangkat kepalanya. Mungkin karena pengaruh penjaga berdarah, matanya berubah menjadi lautan darah. Saat berikutnya, cahaya pedang berwarna merah darah tiba-tiba melesat ke langit, langsung menuju Jun Yu, yang memimpin kelompok itu. Melihat Ye Guan datang ke arahnya sambil membawa pedang, mata Jun Yu berkilat tajam. Waktu yang tepat, setelah berkata demikian, dia melompat dan berlari ke arah Ye Guan. Bersambung.